Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Ayu Aryani dengan NIM 2290976. Berikut tugas presentasi mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Setengah Padat dari dosen Ibu Husnani, Akademi Farmasi Arsi Pontianak, yang berjudul Teknologi Sediaan Liquid. Sediaan liquid. Sediaan larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Larutan atau liquid. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampurkan. Zat pelarut disebut solven, sedangkan zat yang terlarut disebut solut. Jenis larutan. Larutan terbagi menjadi beberapa jenis, yakni terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, larutan encer. Larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Penggolongan sediaan cair liquid berdasarkan sistem dispersi. Yang pertama, larutan. Sistem satu fase, dispersi dalam bentuk molekuler. Yang kedua, suspensi. Sistem dua fase yaitu fase padat yang tidak larut terdispersi dalam fase cair. Yang ketiga, emulsi, yaitu sistem dua fase yaitu fase minyak dan fase air yang tidak saling campur. Penggunaan sediaan larutan. Beberapa cara penggunaan sediaan larutan sebagai berikut. Yang pertama, ada oral, yaitu digunakan melalui mulut. Contohnya sirup, likir, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua, injeksi, yaitu melalui suntik. Contohnya ranitidin injeksi. Yang ketiga, topikal, digunakan secara langsung atau dioleskan. Contohnya tetes mata, tetes telinga, dan lain-lain. Karakteristik sediaan larutan. Jernih atau transparan, kadar bahan aktif sesuai kebutuhan, warna, bau, rasanya enak atau menarik, mempunyai kekentalan yang cukup, bebas dari kontaminasi mikroba. Kelebihan sediaan larutan. Yang pertama, bahan obat sudah dalam keadaan terlarut atau molekul sehingga bisa langsung diabsorpsi. Yang kedua, cara penggunaan lebih mudah ditelan, terutama bagi pengguna yang sulit menelan seperti anak-anak
atau lansia. Yang ketiga, sediaan homogen sehingga keseragaman dosis terjamin, terutama setelah penyimpanan. Yang keempat, larutan segera terencerkan di lambung sehingga aman untuk obat-obat yang bersifat mengiritasi lambung. Yang kelima, pengaturan dosis lebih mudah. Selanjutnya, kekurangan sediaan larutan. Yang pertama, stabilitas bahan aktif seringkali lebih rendah dibandingkan dengan bentuk sediaan padat. Adanya air dalam jumlah besar pada sediaan merupakan media reaksi kimia. Yang kedua, kandungan air yang cukup besar merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, dalam jumlah besar terjadi kesulitan dalam pendistribusian dan penyimpanan. Yang keempat, ketepatan dosis tergantung pada kemampuan pasien menggunakan penakar. Selanjutnya, jenis pelarut pada sediaan larutan. Yang pertama, aqueous solution, sediaan larutan dengan pembawa air atau aquades. Yang kedua, non-aqueous solution, sediaan larutan dengan pembawa selain air. Contohnya alkohol, gliserol, propilenglikol, minyak-minyak nabati, olive oil, sesame dan lain-lain, parafin cair, isopropil miristat dan isopropil palmitat untuk obat luarnya. Faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan larutan. Yang pertama, pH, stabilitas bahan aktif. Yang kedua, temperatur dan cahaya. Reaksi-reaksi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan warna, bau, rasa, kekeruhan, kekentalan, dan lain-lain. Yang ketiga, kontaminasi mikroba, karena air merupakan media pertumbuhan mikroba. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, temperatur. Karena kenaikan temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat. Yang kedua, penambahan zat terlarut lain. Semakin banyak zat yang ditambahkan, biasanya kelarutan akan menurun. Yang ketiga, polaritas pelarut. Zat yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar. Yang keempat, pH. Kelarutan dari suatu asam lemah akan meningkat dengan naiknya pH, sedangkan kelarutan basa lemah akan turun dengan naiknya pH. Kelarutan suatu zat dapat ditingkatkan antara lain dengan cara 1. Kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan larutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut, misalnya luminal, tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air dan gliserin. Yang kedua, memperkecil ukuran partikel zat padat. Semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutan akan semakin besar. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, polaritas. Yang kedua, pembentukan kompleks. Yang ketiga, cosolvensi. Yang keempat, kelarutan. Yang kelima, salting in. Yang keenam, temperatur. Yang ketujuh, salting out. Yang pertama, polaritas, yaitu kelarutan suatu zat memenuhi aturan. Garam-garam anorganik larut dalam air, serta alkaloid basa larut dalam kloroform. Yang kedua, cosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suhu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga, kelarutan.
kelarutan zat. Yang keempat, temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Yang kelima, salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Yang keenam, salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. 7. Pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh satu ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Larutan oral. Larutan oral yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolvent air. Sediaan larutan terbagi beberapa jenis yaitu butae, potiones, potioeffervescent, liquid saturation, dan netralisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.